Sandra dan juga Firman semakin ngeselin dan semakin kurang ajar teman-teman. Mohon maaf ya, sampai keluar kata-kata kurang ajar ini. Kenapa demikian? Bayangin aja, saking untuk bikin Mutiara percaya sampai dibikinin makam palsu. Astaga, bener-bener di luar Nurul banget. Bahkan Mimin yakin teman-teman yang bakal nonton pun juga pasti geleng-geleng kepala melihat kelakuan dari manusia yang satu ini. Wah, ini sih udah bener-bener kebangetan banget ya teman-teman. Sama sekali nggak berperi kemanusiaan. Apalagi ini adalah tentang Mutiara. Wah, Sandra nih asli deh ngeselin parah teman-teman. Bener-bener gimana caranya supaya bener-bener bisa meyakinkan Mutiara kalau Mutiara ini, ya inilah ibu kandung kamu Mutiara, bukan Rianti. Jahat banget dan parah banget. Tapi teman-teman, ini pun juga bakal menjadi kesulitan juga sebetulnya bagi Firman maupun juga Sandra itu sendiri. Pada awalnya tentu kaget kan? Aduh, sialan nih, belum nyiapin makam palsu lagi. Ingat nggak teman-teman perkataan dari Firman di episode sebelumnya, di episode ke-25 tuh. Mungkin teman-teman yang nonton pasti ingat kan, ada dialog seperti itu. Nah, itu tuh bener-bener literally belum disiapin teman-teman. Sama sekali belum disiapin. Nah, bingung kan teman-teman karena ditagih terus, "Pak, di mana nih makam dari ibu? Ayo dong Pak ke sana." Karena kan Mutiara anak polos, anak baik, pengen ngelayat, pengen nyekar dan lain sebagainya macamnya, sehingga dalam hatinya Mutiara ya udah orang pengen nyekar kok gitu loh, nggak mikir yang lain lagi teman-teman. Tapi si manusia ini nih, bapak yang palsu ini panik, kebingungan, pokoknya cari berbagai macam alasan untuk bisa mengelak dari masalah ini. Dan pada akhirnya minta tolong kepada Sandra untuk dipersiapkan makam yang palsu untuk bisa meyakinkan Mutiara kalau memang, ya itu tadi teman-teman, inilah makam dari ibu kandungnya Mutiara. Wah, ini sih gila ya, seniat itu teman-teman. Dan bahkan ini bikin Mutiara pun juga percaya. Mutiara pun juga datang ke makam tersebut, menangis di makam tersebut, meminta maaf di makam tersebut. "Bu, maafin Mutiara ya, karena Mutiara baru tahu ibu sekarang," dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya Mimin gak mau bahas dialog per dialognya ya, biar teman-teman yang nonton aja. Tapi pada intinya ini tuh sedih banget sih. Sedihnya tuh bukan karena yang ngeliat Mutiara berdoa kayak gitu, tapi lebih kepada di TV itu bener-bener habis-habisan teman-teman. Jadi kayak seakan-akan kita sekarang tuh setiap harinya hanya melihat Mutiara yang tersakiti. Sedih ya teman-teman, benar-benar sedih banget. Bayangin sampai bikin makam palsu. Astaga, kok kepikiran nih manusia. Benar-benar sama sekali nggak ada akhlaknya. Dan ini pun juga benar-benar apa ya, ibaratnya sama sekali nggak terkontrol. Dan benar-benar ngeselin aja. Apalagi melihat bagaimana tingkah laku Sandra dan juga Firman yang seolah-olah meyakinkan. Ini benar-benar bikin pusing kepala. Sama sekali mengganggu, sama sekali jahat dan gak berperi kemanusiaan. Bahkan dengan entengnya bikin makam palsu, meyakinkan Mutiara. Ya ujung-ujungnya apa? Mutiara kan makin yakin teman-teman. Kalau misalnya memang si Firman ini adalah ayah kandungnya. Aduh, ini tuh bener-bener ya. Saking Sandra gak mau lihat Mutiara ada di rumah Kenzo sampai ngelakuin hal bodoh seperti ini, hal jahat seperti ini. Padahal kalau kita pikir-pikir, Mutiara gak pernah jahat sama Sandra. Dan itu bener-bener pure benci aja teman-teman. Makanya harapannya sih Kenzo bisa mau bergerak cepat. Kenzo pun juga bisa mau benar-benar mencari tahu tentang semua penyebab ini dan jangan sampai tinggal diam. Sebetulnya di sini pun juga Kenzo udah mulai tegas, mulai mencari tahu semua kecurigaannya, seperti yang udah menceritakan juga di video-video sebelumnya. Teman-teman boleh nonton di channel Dramanesia, boleh scroll aja. Nah, tapi masalahnya adalah kan tetap aja untuk meyakinkan Mutiara kalau memang ini bukan ayah kandungnya, itu kan butuh waktu dan juga proses. Karena Mutiara tuh ya tetap kekeh teman-teman orangnya. "Enggak kok, ini ayah kandung aku. Tolong dong mas, jangan mikir yang aneh-aneh. Ini ayah kandung saya udah nyari-nyari ini tuh loh. Saya tujuan datang ke sini ya buat nyari ayah kandung saya, sesuai dengan permintaan terakhir ibu angkat saya." Mutiara tuh selalu menjawab pertanyaan dari Kenzo dan semua orang dengan jawaban yang sama, yang pada akhirnya bikin semua orang pun juga ya susah. Caranya apa? Yang ngebuktiin si manusia ini tuh bukan ayah kandung Mutiara, biar Mutiara itu percaya
Dan pada akhirnya, oh ternyata bener juga ya apa yang dibilang sama Mas Kenzo. Nah, itu kan intinya. Nah, inilah yang coba dilakukan oleh Kenzo dan juga Pak Aditya. Makanya, Pak Aditya pun juga nggak akan tinggal diam. Pak Aditya pun juga ibaratnya nggak mau kalah lah sama Firman untuk melakukan tes DNA juga. Ini sih udah nggak heran. Kita lihat aja nanti teman-teman. Karena kecurigaan, ikatan batin, dan lain sebagainya macamnya, itulah yang pada akhirnya membuat semua hal ini tuh terjadi. Selanjutnya, ini pun juga bener-bener bikin menyayat hati sekali. Mengharukan juga, sedih sih lebih tepatnya ngelihat bagaimana sampai seniat itu Sandra membohongi Mutiara. Firman pun juga sama. Ya, Firman tetap aja walaupun orang bayaran tetap aja salah besar teman-teman, karena bagaimanapun juga berbohong, apalagi untuk hal yang sesensitif ini tuh, aduh ini tuh sama sekali udah gak bisa dimaafin lagi. Bener-bener parah banget, gak ketulungan parahnya, dan gak kebayang sih Mutiara bakal segampang apa dibodohinnya. Mutiara sepercaya apa oleh Firman, oleh Sandra, Firman, Sandra dibohongi berkali-kali, pada akhirnya menjadi percaya. Ini kan kayak sistem psikologi aja ya. Kalau dibohongin, bohongin, dan bohongin terusan, maka kebohongan itu akan berubah menjadi kebenaran teman-teman. Nah, inilah yang pada akhirnya terjadi kepada Mutiara. Sedih ya teman-teman, padahal Mutiara ini cuman gadis desa yang ingin datang ke kota mencari ayah kandungnya sesuai dengan petunjuk terakhir dari Widuri. Tapi ternyata begitu sampai di kota, nasibnya malah seperti ini teman-teman. Diombang-ambing oleh hal-hal yang gak jelas. Tapi Mimin percaya kalau memang sebelum ada manis harus melewati masa pahit dulu. Apalagi Mutiara ini kan perempuan tangguh dan perempuan hebat. Kita gak perlu takut teman-teman. Walaupun kita kesel sama Sandra, bete sama Rianti terkadang, tapi gak apa-apa. Kita harus bisa percaya kalau Mutiara bisa melewati semuanya. Apalagi selagi masih ada Kenzo, bakal bisa ngelewatin semuanya. Apalagi urusan Sandra, Mimin rasa ini pasti bakal terbongkar dengan sendirinya. Karena mau bagaimanapun juga, gak mungkin kalau Mutiara gak curiga. Mungkin pada awalnya iya, percaya ayah kandungnya dan lain sebagainya macamnya. Apalagi setelah hasil tes DNA-nya dirubah sama Sandra. Tapi pada akhirnya tetap aja ada perasaan yang berbeda, sikap Firman yang mulai berubah, yang pada akhirnya membuat Mutiara pun juga bercerita kepada Kenzo, dan ternyata manusia ini bukanlah ayah kandungnya. Sesimpel itu ya teman-teman. Karena bagaimanapun juga, ya orang yang berbohong pasti bakal ketahuan. Yang namanya kejahatan gak akan pernah ada yang sempurna. Pasti bakal ada titik celahnya, pasti bakal ada hal yang bisa diulik kalau ini adalah sebuah kejahatan yang gak sempurna. Dan ini bakal terbukti juga dengan Sandra dan juga Firman. Jadi buat Sandra jangan terlalu senang dulu, karena Mutiara gak sebodoh itu. Dan ya, apapun itu tetap bikin kesal sih teman-teman. Sampai bikin makam palsu tuh, aduh, out of the box banget ya isi kepalanya. Dan bener-bener gak kepikiran sekali. Di luar Nurul teman-teman. Bisa-bisanya memangnya si ular Sandra. Tapi gak apa-apa. Kita nikmati prosesnya, kita nikmati alur ceritanya, kita tonton setiap harinya. Dan yang terpenting, kita support terus Mutiara untuk bisa bahagia. Sekian video dari Mimin, dan juga terus pantengin channel Dramanesia. Oke? Dadah!